Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asyifa Dakwah Channel, teman-teman ya. Dan tetap masih dengan acara atau kajiannya sama, yaitu belajar tentang syariat agama Islam ya. Barang siapa menempuh suatu jalan dan yang pastinya adalah untuk menuntut ilmu ya, ilmu agama lillah karena Allah ya, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi hamba yang beriman, ingin menjadi hamba yang bertakwa ya, ingin menjadi hambanya yang bertauhid, maka pasti Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Masya Allah ya, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Nisa akan ajak ya teman-teman buat belajar, yaitu dengan tema kajian kali ini ya, hakikat tentang kekayaan di dalam Islam ya. Hakikat kaya di dalam Islam itu sebenarnya apa sih gitu ya. Karena teman-teman, Masya Allah ya, kalau kita mau belajar, artinya apa? Di saat kita mempunyai keinginan untuk belajar, saat itu Allah memberikan ilmu kepada, artinya apa? Allah memberikan ilmu, artinya Allah itu memberikan petunjuk kepada kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang beriman, supaya kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang bertakwa, bertauhid ya. Masya Allah gitu ya. Dan kenapa teman-teman hari ini Nisa ajak teman-teman belajar tentang hakikat kekayaan di dalam Islam, atau kaya di dalam Islam itu sebenarnya apa sih gitu ya. Karena apa teman-teman ya, banyak orang zaman now ya, zaman sekarang itu kenapa gitu masih banyak orang itu menghalalkan riba ya. Kalau kita benar-benar ya sebagai umat Islam gitu ya, kita pasti melihat gitu loh di tayangan televisi, di media-media sosial itu ya, bagaimana kita tuh melihat berita-berita di media tentang orang-orang yang menghalalkan riba, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang koruptor ya, orang-orang yang dimana mereka mengambil hak orang lain dengan cara apapun teman-teman, menghalalkan segala macam cara, hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan kekayaan. Jadi hanya ingin katakan saja hanya ingin mengejar duniawi ya. Tidak mungkin teman-teman orang akan menghalalkan riba, orang berbuat seperti koruptor, korupsi, ataupun mengambil hak orang lain kalau tujuannya bukan mencari kekayaan, supaya mereka kaya gitu ya, supaya kaya gitu loh. Sehingga orang tua gitu ya, sebagai orang tua sudah bekerja ya, siang malam bekerja untuk mencari uang buat menyekolahkan gitu ya, sehingga subhanallah bisa sekolah tinggi, bahkan bisa sekolahnya sampai universitas gitu ya, S1, S2, S3. Pada akhirnya ya, setelah mendapatkan jabatan, setelah mendapatkan kekuasaan ya di bumi Allah ini, pada akhirnya menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan jabatan kekuasaan. Yang pada akhirnya teman-teman ya, banyak orang seperti mereka ya, yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan. Pada akhirnya ya, pada akhirnya mereka akan pada akhirnya ya, bagaimanapun mereka akan menjadi orang miskin gitu loh ya. Jadi orang yang miskin ya, menjadi orang yang miskin di bumi Allah ini ya. Kalau kita sebagai umat Islam, kita amati, kita pelajari, kalau memang kita benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mungkin mereka menganggap ya teman-teman, bahwa mereka di saat mengambil hak orang lain, di saat mereka menghalalkan riba, di saat mereka menjadi koruptor, menjadi korupsi, mereka menganggap bahwa inilah mereka untuk bagaimana kalau tidak riba, kalau tidak menjadi koruptor, katakan seperti itu ya, kalau tidak korupsi ya nggak bisa ngasih makan orang anak dan keluarga,
tidak bisa mencukupi kebutuhan anak keluarga. Seperti itu apa ya? Berpikirnya seperti itu teman-teman ya. Berpikirnya seperti itu. Sehingga apa? Menghalalkan apa ya? Kalau kita amati sebagai umat Islam, justru bukan seperti itu. Justru di saat orang berbuat riba, menghalalkan riba, di saat orang melakukan korupsi, koruptor, ya, dan mengambil hak-hak orang lain, ya, tidak sesuai dengan syariat agama, ya, mengambil hak orang lain, dengan cara yang dengan cara yang Allah tidak ridhoi teman-teman ya. Pada akhirnya apa? Justru sama halnya gitu loh, sama halnya mereka tuh tidak bisa memberikan makan kepada keluarganya, anak-anaknya. Ya, mereka berpikir bahwa dengan seperti itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, ya, untuk kebutuhan keluarganya, anaknya, padahal justru sebaliknya tidak bisa. Karena apa? Ya, harta yang kita dapatkan, mereka dapatkan dengan cara menghalalkan riba, korupsi, koruptor itu hasilnya is nothing teman-teman. Hasilnya apa? Nothing artinya sia-sia. Karena apa? Di saat kita menganggap bahwa kita sudah bisa memberi keluarga kita makan, padahal mereka tidak makan. Karena apa? Ya dimakan dari hasil apa ya? Uang, katakan uang haram karena uang hasil dari riba, uang hasil dari korupsi, koruptor. Nah, di sini teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Apakah kita sebagai umat Islam itu harus menyalahkan mereka gitu ya? Nah, di sini kita back kembali artinya apa? Kenapa mereka sampai banyak orang zaman now itu mereka terjerumus dalam kesalahan dosa seperti itu? Kenapa gitu loh? Karena apa? Ya, kembali yaitu karena kurangnya orang tuanya mengajarkan tentang syariat agama. Kurangnya orang tuanya zaman dulu teman-teman ya. Banyak kita dari para orang tua itu susah untuk bisa mendengarkan tausiah. Karena apa? Minimnya, sedikitnya media sosial untuk bisa mendengarkan tausiah. Karena apa yang mempunyai zaman dulu itu hanya seperti media sosial, seperti handphone, itu sedikit sekali orang yang memiliki, dan sedikit sekali orang yang bisa menggunakan internet itu ya. Sehingga apa? Tidak bisa ya teman-teman. Ya para orang tua dulu itu susah untuk bisa mendapatkan mendengarkan tausiah dari media sosial. Karena apalagi teman-teman ya, kalau di kampung-kampung gitu ya, yang memiliki televisi hanya jarang. Sedangkan mereka yang ditonton hanya itu sama gitu loh. Untuk dakwah dan lain sebagainya itu jarang gitu loh. Jarang. Ya, sehingga apa? Karena jarangnya mendengarkan tausiah tentang syariat agama, sehingga mereka banyak orang tua zaman dulu itu mereka lebih fokus pada urusan duniawi. Banyak ya yang saat ini mereka yang saat ini mereka orang-orang yang terjerumus menghalalkan riba, korupsi, koruptor itu karena apa gitu loh? Karena orang tuanya lebih mementingkan urusan duniawi, tidak pernah mengutamakan urusan akhirat, agama gitu loh. Sehingga apa? Tidak ada pembelajaran atau mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang ilmu agama, tentang syariat agama. Sehingga apa? Di saat mereka sudah sekolah, sudah dewasa, mereka menganggap gitu loh, bahwa harta kekayaan, uang, kekuasaan, jabatan itu merupakan kekayaan yang harus dikejar. Kekayaan yang harus dikejar ya. Bahkan dengan cara apapun, yang penting bisa mendapatkan kekayaan tersebut. Nah, di sini teman-teman, karena apa? Karena kurangnya orang tuanya mengajarkan tentang syariat agama, ilmu agama. Dan juga sedikitnya ya media sosial untuk kita para orang tua dulu itu untuk belajar tentang syariat agama. Dakwah itu sedikit teman-teman. Yang kalau di kampung-kampung ya, siapa yang tinggal di kampung pasti hanya yang memiliki televisi gitu loh ya. Hanya beberapa orang gitu loh. Mereka yang banyak orang yang mungkin Allah kehendaki, Allah takdirkan menjadi orang yang miskin, yang tidak mampu, tidak punya televisi, maka mereka harus melihat di tetangga, harus di mana, yang jarang sekali.
yang dimana mereka tidak memfokuskan melihat tentang syariat agama, tentang dakwah ya. Dari situ teman-teman, artinya kita tidak bisa menyalahkan saudara-saudara kita ya, sahabat-sahabat kita yang saat ini terjerumus dalam dosa ataupun kesalahan-kesalahan, yaitu menghalalkan riba, menghalalkan menjadi korupsi, menjadi koruptor. Itu tidak bisa kita salahkan, tapi menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam sekarang. Tanggung jawab kita sebagai umat Islam sekarang yang saat ini, Masya Allah, Allah berikan kepada kita itu kemudahan, pertolongan. Apa itu? Media sosial. Allah berikan kemudahan teman-teman untuk kita, sehingga kita bisa belajar banyak. Artinya apa? Kalau zaman dulu hanya mereka orang yang sekolah, mereka orang yang sekolah bisa belajar ilmu agama, syariat agama. Sehingga hanya mereka orang yang anak-anak yang sekolah aja. Sehingga kita sebagai orang tua itu, yang kita bekerja itu tidak bisa untuk belajar tentang syariat agama. Tapi Masya Allah, zaman sekarang Masya Allah teman-teman, media sosial sudah banyak sekali, sehingga mau kita kerja apapun, di saat kita jalan naik bis, kita bisa melihat tausiah, mendengarkan tausiah, mendengarkan dakwah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemampuan kita untuk memahami dakwah tersebut. Kita nanti kalau bekerja, suatu contoh bekerja, di waktu istirahat, kita bisa melihat tausiah, dakwah dimanapun kita berada teman-teman. Masya Allah, apapun pekerjaan kita, Masya Allah, kita bisa melihat tausiah, bisa melihat dakwah. Sehingga setiap hari kita bisa menservis iman kita. Jadi kita servis iman kita gitu loh. Kalau dulu kita sebagai orang tua zaman dulu itu susah kita mendapatkan media sosial. Hanya ada yang ada hanya televisi, sehingga susah untuk bisa mendengarkan tausiah atau doa-doa dari ulama. Nah, kalau sekarang, sehingga kalau menservis iman itu tidak ada peluang untuk menservis iman. Tapi Masya Allah sekarang teman-teman, kita bisa menservis iman, kita bisa memperbarui iman kita bisa memperbaiki iman kita. Dengan apa? Dengan kita mendengarkan ceramah, dakwah di media sosial itu, Masya Allah dimanapun kita berada. Di saat kita bekerja, kita bisa melihat dakwah Di saat itu kita menservis iman kita. Menservis iman kita, sehingga bagaimanapun kita tetap tahu, dan ilmu kita tetap bertambah karena kita belajar tentang syariat ilmu agama dari alim ulama, dari para alim ulama. Masya Allah. Nah, di sini teman-teman, inilah kenapa Nisa bilang kita tidak bisa menyalahkan orang-orang zaman sekarang yang saat ini terjerumus dalam dosa maksiat, yaitu menghalalkan riba, menjadi koruptor, menjadi korupsi. Kita tidak bisa menyalahkan. Akan tapi justru tugas kita sebagai umat Islam sekarang untuk bagaimana cara kita belajar dan mencari solusi supaya kita bisa merangkul, kita bisa membimbing sebanyak-banyaknya umat itu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa memahami atau belajar tentang syariat ilmu agama, supaya sebanyak-banyaknya orang itu bisa menjadi orang yang beriman, bisa menjadi orang yang bertakwa, bisa menjadi orang yang bertauhid. Nah, di sini teman-teman, tugas kita zaman sekarang, umat Islam zaman sekarang, untuk apa? Karena kita mudah untuk belajar. Allah berikan pertolongan kepada kita, berikan kemudahan kepada kita itu untuk bisa belajar syariat agama dari media sosial. Kita tidak tahu teman-teman, kalau dulu misalkan zaman dulu sebelum kita memiliki media sosial sebelum kita memiliki media sosial itu, walaupun kita di berita kita lihat kita dengar tentang orang yang koruptor, orang yang korupsi, mungkin kita sudah tahu pasti ada orang yang riba, mengambil hak orang, pasti tahu. Tapi untuk kita mendatangi mereka tidak mungkin kita bisa, karena kita pun tidak tahu siapa orang tersebut. Kita tidak tahu siapa orang tersebut, sehingga apa? Karena
tidak ada media sosial, bagaimana kita bisa menasihatinya, ya? Bagaimana kita menasihatinya, bagaimana kita bisa membimbing mereka, merangkul mereka. Kita tidak tahu siapakah orang yang menghalalkan riba, kita tidak tahu siapakah mereka orang yang menjadi koruptor, korupsi, mengambil hak orang, kita tidak tahu. Karena apa? Kita tidak punya media sosial, ya. Tapi masya Allah teman-teman, saat ini Allah memberikan kita media sosial sebagai kemudahan kita, ya, pertolongan bagi Allah kepada kita tuh. Kenapa bisa seperti itu? Ya, teman-teman bisa lihat gitu loh di media sosial. Kita punya media sosial itu di Facebook. Kita punya berapa pertemanan, teman-teman? Satu orang kurang lebih bisa 5.000 lebih orang. Kita bisa berteman dengan orang. Masya Allah. Nah, di dalam pertemanan kita itu, kita tidak tahu apakah teman kita 500 dari teman kita itu menghalalkan riba, atau mungkin 1.000 dari teman kita itu menghalalkan riba, atau mungkin sebagian dari 100 atau 100 dari teman kita itu mereka menjadi koruptor, menjadi korupsi, mereka adalah pelaku kriminal. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena apa? Hanya kita tidak tahu, ya. Hanya Allah yang maha tahu gitu ya. Artinya teman-teman, masya Allah, inilah kenapa Allah memberikan kepada kita tuh media sosial. Allah berikan peluang media sosial itu untuk kita. Dan ini adalah merupakan kesempatan bagi kita umat Islam untuk benar-benar sebagai umat Islam memanfaatkan media sosial kita itu untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah, untuk menginspirasi, untuk kita upload status-status yang membimbing, merangkul, ya, tentang syariat agama, tentang hadis, tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman. Ya, dengan seperti itu, ya, kita akan bisa menjadi sebab jalan kebaikan untuk teman-teman kita yang ada di Facebook, sehingga mereka setelah membaca status kita, melihat dakwah-dakwah yang kita upload dari para alim ulama, sehingga mereka bisa terbuka hatinya, sehingga memiliki iman, terbuka akal sehatnya, sehingga menjadi orang yang bertauhid, sehingga mereka dengan sendirinya mendapatkan hidayah, sehingga meninggalkan apa yang menjadi perbuatan yang tidak baik tersebut, seperti menghalalkan riba, korupsi, koruptor. Kalaupun memang ada gitu ya di pertemanan kita seperti itu. Nah, itulah kenapa kita itu seharusnya bijaksana menggunakan media sosial. Kita gunakan media sosial itu hanya untuk berdakwah, untuk merangkul, untuk menginspirasi. Walaupun kita jualan usaha, gunakan itu usaha kita tuh untuk merangkul, menginspirasi dengan kata-kata mutiara yang baik, yang sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan firman Allah. Masya Allah gitu loh, ya. Kita tidak tahu, ya, nasihat siapa. Kita tidak tahu kata-kata mutiara ataupun firman-firman Allah yang mana yang kita unggah di status kita itu yang bisa menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Kita tidak tahu gitu loh. Karena sebenarnya mendapatkan hidayah itu adalah Allah yang menghendakinya. Kalau kita sebagai umat Islam, kita benar-benar menggunakan media sosial kita untuk berdakwah. Tujuan kita baik, niat kita baik untuk merangkul, untuk membimbing, untuk menginspirasi, maka masya Allah, ya, bisa jadi Allah karena kita kita selalu mempunyai niat, semangat, ya, niat, tujuan yang baik untuk menggunakan media sosial, sehingga pada akhirnya Allah yang memberikan hidayah kepada teman-teman kita. Itu mungkin sebagian teman kita yang saat ini masih riba, ya, masih menghalalkan cara yang tidak diridhoi Allah seperti itu, ya. Pada akhirnya mendapatkan hidayah dari melihat status yang kita upload di media sosial dimanapun, ya, mau di Facebook, di Instagram, di Telegram, masih banyak lagi gitu loh. Itu semua adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk mengeluh, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk mengeluh, bukan untuk mengejar duniawi. Karena kita sebagai umat Islam, Allah tidak melarang kita untuk mengejar duniawi, tapi untuk mengejar akhirat. Artinya apapun media sosial yang Allah berikan kepada kita, fasilitas media sosial yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya adalah untuk mengejar akhirat. Artinya teman-teman? Untuk saling membimbing, untuk saling merangkul, untuk saling menginspirasi,
untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya menjadi hambanya, menjadi umatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Masya Allah, ini media sosial. Kalau kita sebagai umat Islam seperti itu, teman-teman. Lah, di sini teman-teman, kenapa gitu loh, banyak orang zaman now masih terjerumus dalam kesalahan dosa sehingga menghalalkan riba, menghalalkan cara-cara yang tidak Allah ridhoi untuk mengejar kekayaan. Jawabannya satu, teman-teman. Jawabannya adalah karena mereka, orang tuanya lebih fokus kepada urusan duniawi. Karena apa? Minimnya mereka melihat mendengarkan dakwah tausiah, sehingga anak-anaknya tidak diajarkan ilmu syariat agama, sehingga mereka tidak tahu hakikat tentang kekayaan di bumi Allah ini sebenarnya apa. Kalau kita umat Islam, kita pasti tahu gitu loh, karena kita sering mendengarkan tausiah, kita sering membaca Al-Quran, karena kita selalu fokus pada agama untuk mengejar akhirat, sehingga kita sebagai umat Islam kita tahu gitu loh, apa sih hakikat kekayaan yang sebenarnya itu, ya. Sehingga kalau kita tahu dengan hakikat kekayaan atau kaya di dalam Islam sebenarnya itu akan menjadikan kita itu, teman-teman, Masya Allah, ya, kita akan takut untuk melakukan riba, kita akan takut untuk korupsi, takut untuk tidak punya keinginan gitu loh, tidak punya keinginan untuk korupsi, tidak punya keinginan untuk koruptor, ya, menjadi koruptor, tidak punya keinginan untuk mengambil hak orang lain, menipu, merampok, atau menghalalkan cara-cara yang tidak Allah ridhoi hanya untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapat uang, harta, kekuasaan, jabatan. Tidak akan mungkin, karena kita kita belajar tentang, kita tahu tentang syariat agama, dan kita belajar tentang ilmu agama. Sehingga teman-teman, kita akan takut, tidak punya keinginan untuk menghalalkan cara-cara yang tidak Allah ridhoi, sehingga kita terjerumus dalam dosa, kesalahan-kesalahan. Nah, di sini teman-teman, hakikat kaya di dalam Islam itu apa sih sebenarnya? Kaya di dalam Islam, teman-teman, adalah apa? Kaya iman, kaya hati, kaya kaya akal sehat, kaya budi pekerti, kaya akhlakul karimah. Inilah kekayaan yang sebenarnya, ya. Kekayaan sebenarnya sebagai kita, sebagai umat umat Islam, kekayaan sebenarnya ini, teman-teman. Sehingga kalau kita tahu kekayaan kita adalah iman, hati, akal sehat, ya, budi pekerti, akhlakul karimah, itu adalah kekayaan kita, maka Masya Allah gitu loh, ya. Sehingga kita akan terus terjaga di saat Allah Allah berikan kekayaan kepada kita, harta kekayaan, jabatan, kekuasaan, itu tidak akan menjadikan kita mempunyai keinginan untuk menghalalkan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui, ya teman-teman, apa sih kekayaan sebenarnya? Apa sih harta, uang, jabatan, kekuasaan sebenarnya di dalam Islam itu? Sebenarnya teman-teman, kalau kita pelajari sebagai umat Islam, kita benar-benar pahami tentang firman-firman Allah, ya, kita baca, kita pahami firman-firman Allah di dalam Al-Quran itu, pasti kita akan tahu gitu loh, Allah akan menyampaikan atau memberikan ilmu kepada kita itu. Dan sebenarnya, ya teman-teman, uang, harta, kekuasaan, jabatan itu bukanlah kekayaan yang sebenarnya, akan tapi bekal yang Allah berikan kepada kita, umatnya, seluruh umatnya, untuk apa? Bekal untuk beribadah kepada Allah, bekal untuk mencari bekal kita di bumi Allah ini, untuk mencari bekal di akhirat. Jadi seperti uang, harta, kekayaan, terus jabatan, kekuasaan, itu bukan kekayaan kita, teman-teman, tapi itu adalah bekal yang Allah berikan kepada kita, bekal selama kita di dunia, untuk mencari bekal di akhirat, bekal kita untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau kita menjadikan harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan itu sebagai bekal kita beribadah kepada Allah, maka apapun yang kita kerjakan di bumi Allah ini, teman-teman, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang kita kerjakan bernilai ibadah. Uang, jabatan, harta, kekayaan, kekuasaan itu hanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, kalaupun
kita sudah dari kecil kita sudah belajar agama, sehingga kalau kita benar amalkan ilmu syariat agama, kita tahu benar apa sih hakikat kekayaan di dalam Islam itu, sehingga apa ya, nanti kita anak-anak kita gitu ya, mereka sudah tahu gitu loh, hakikat kekayaan itu apa ya. Ternyata uang, harta benda itu, kekuasaan itu hanyalah bekal yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Sehingga di saat kita Allah kasih kita jabatan apapun, Allah berikan kita kekayaan harta uang sebanyak apapun ya, ataupun mungkin cukup ya, akan tapi tidak menjadikan kita mempunyai keinginan untuk menghalalkan riba, tidak mempunyai keinginan untuk koruptor ya, menghalalkan cara yang tidak diridhoi Allah, sehingga terjerumus dalam dosa. Karena apa? Karena kita punya iman, kita kaya iman, kaya iman. Kalau kita kaya iman, teman-teman, tidak akan mungkin kita terjerumus dalam riba. Kalau kita kaya iman, teman-teman, nggak mungkin kita akan jadi koruptor. Kaya iman, apalagi kaya akal sehat, ya, akal sehat kaya, ya, kita punya akal kaya akan akal sehat, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang bertauhid. Kita kaya akan hati, sehingga menjadikan kita menjadi orang beriman. Menjadi kaya akan budi pekerti, akhlakul karimah, sehingga menjadikan kita mulia, ya, mulia di hadapan Allah. Bahkan kita kalau mulia di hadapan Allah, menjadi orang yang memiliki budi pekerti, akhlakul karimah, kita bukan hanya mulia di hadapan Allah, ya, akan tapi kita juga mulia di hadapan makhluk, semua makhluknya Allah dimanapun kita berada, ya. Kalau kita kaya iman, maka tidak mungkin kita sampai menghalalkan cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena kita kaya iman. Kita tahu bahwa di dalam Islam itu kekayaan sebenarnya adalah kaya iman, kaya hati, kaya akhlakul karimah, kaya akal sehat, teman-teman ini. Sehingga di saat Allah berikan bekal kepada kita, ya, Allah berikan bekal kepada kita berupa ilmu, ya, Allah berikan bekal kepada kita berupa uang, harta, kekayaan, berupa apapun itu, Allah berikan kepada kita jabatan, kekuasaan, itu tetap kita bisa tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah, tetap menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, ya. Tidak ada keinginan untuk menggunakan bekal yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah itu untuk apa? Untuk menipu orang, untuk menjadi koruptor, untuk menjadi korupsi, untuk menjadi menghalalkan riba. Karena apa? Kayak ada kekayaan iman di dalam hati kita, ya. Kita punya akal sehat, kaya akan akal sehat, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang bertauhid, ya. Sehingga tidak mungkin kita terjerumus dalam kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, karena kita tidak tahu sebagai umat Islam itu hakikat tentang kekayaan sebenarnya, sehingga banyak orang zaman now, ya, kurangnya belajar tentang syariat agama, kurangnya dulu orang tua itu mengajarkan tentang ya, kurangnya orang tua itu fokus mengajarkan tentang syariat agama. Dan juga karena sedikitnya media sosial yang bisa orang tua kita lihat, ya, para orang tua zaman dulu itu untuk bisa mendengarkan tausiah dakwah itu, ya, dari alim ulama, sehingga mereka tidak tahu tentang syariat agama. Mereka tidak tahu tentang syariat agama. Akan tapi teman-teman, di sini kita harus yakin bahwa kalau kita menjadi umat Islam, kita tidak boleh menyalahkan siapapun, ya, tidak boleh gitu loh. Di saat kita melihat saudara-saudara kita umat Islam, mereka menjadi menghalalkan riba, saat mereka menjadi koruptor, menjadi korupsi, menipu, ya, melakukan tindakan kriminal, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang tua mereka. Akan tapi inilah takdir yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Inilah skenario yang Allah buat kita umat Islam. Supaya apa? Menjadi semangat kita buat umat Islam itu, supaya kita mau, ya, di saat Allah berikan pertolongan atau kemudahan kepada kita itu, untuk apa? Untuk bisa saling membantu, untuk bisa saling merangkul, untuk bisa saling membimbing, untuk bisa menginspirasi.
Sehingga di saat zaman sekarang, zaman now teman-teman, Masya Allah, di saat Allah memberikan kemudahan kepada kita, pertolongan kepada kita, yaitu berupa media sosial, inilah saatnya kita seharusnya sebagai umat Islam benar-benar mulai bangkit, mulai benar-benar kita benar-benar manfaatkan peluang di media sosial itu untuk benar-benar untuk merangkul, untuk membimbing, untuk menginspirasi banyak-banyaknya umat untuk bisa bisa faham tentang ilmu agama, supaya bisa mengetahui tentang keindahan Islam yang sebenarnya seperti apa. Karena banyak teman-teman gitu loh, di saat kita sebagai umat Islam, teman-teman, Masya Allah, di saat kita tahu ya, kita sebagai umat Islam itu kita belajar tentang syariat agama ya, di saat benar-benar kita pada saatnya ada melihat keindahan Islam ya, maka kita akan menjadi semakin Allah berikan ujian kepada kita ya, semakin Allah berikan ujian kepada kita itu semakin kita akan tambah ilmunya, semakin tambah ilmunya. Kalau kita sebagai umat Islam seperti itu, semakin Allah berikan kita ilmu, semakin Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan ilmu, ujian kepada kita itu, ujian kepada kita itu, semakin kita akan menjadi semakin kita akan mengetahui keindahan Islam, semakin kita akan mengetahui keindahan Islam. Sehingga karena saking indahnya Islam, karena kita faham tentang Islam, kita benar-benar belajar tentang syariat agama Islam, sehingga tidak ada peluang bagi kita itu untuk mengeluh, tidak ada peluang bagi kita untuk mengeluh, tidak akan ada peluang bagi kita untuk mengeluh dalam hal apapun, dengan cara apapun, tidak akan ada peluang bagi kita untuk mengeluh. Karena saking indahnya Islam di saat Allah tunjukkan kepada kita, saking indahnya Islam, sehingga apapun ujiannya Allah berikan kepada kita, sebanyak apapun ujiannya Allah berikan kepada kita, bertubi-tubi sekalipun, tetap kita akan menjadi orang yang bersyukur. Karena kita benar-benar mengetahui tentang keindahan Islam, tentang keindahan Islam. Nah, di sini teman-teman, ini tugas kita sebagai umat Islam. Ya, peluang bagi kita, Allah berikan pertolongan kepada kita itu berupa media sosial. Untuk apa? Untuk kita berdakwah. Ya, kita gunakan peluang ini. Teman kita banyak, kita tidak tahu mana teman kita yang menghalalkan riba, mana teman kita yang saat ini masih terjerumus dalam dosa atau maksiat. Maka kita gunakan media sosial kita itu untuk berdakwah, untuk merangkul. Islam itu indah, teman-teman. Indah. Islam itu memberikan Allah tuh memerintahkan kepada kita bukan untuk menghina, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk bukan untuk membuli ya, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk merendahkan orang, bukan. Tapi Islam itu mengajarkan kita untuk saling membimbing, untuk saling merangkul, untuk saling menginspirasi. Ini Islam, Allah yang memerintahkan kepada kita. Nah, di sini teman-teman, ini adalah kesempatan bagi kita di zaman now, Allah berikan media sosial ini. Jangan sampai ya, hadis yang pernah kita dengar bahwa Islam itu pada suatu saat nanti pengikutnya akan banyak. Di seluruh bumi Allah ini banyak pengikutnya Islam. Banyak orang yang mengaku Islam, akan tetapi seperti buih di lautan. Jangan sampai. Karena apa? Kenapa harus seperti itu? Karena banyak orang hanya mengaku Islam tapi miskin akan iman. Mereka mengaku Islam akan tapi miskin akan iman. Karena apa, teman-teman? Kita tidak bisa menyalahkan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin Allah kehendaki miskin iman, akan tapi inilah tugas kita sebagai umat Islam. Di saat Allah berikan pertolongan kemudahan kepada kita berupa media sosial, kita bisa berdakwah. Inilah, mari kita bangkit sebagai umat Islam itu kita jadikan media sosial kita itu, kalau kita memang Islam, kita tidak suka dengan namanya kemungkaran, maka jadikan untuk media sosial untuk berdakwah. Ya, bisa jadi status ya, status kita tentang dakwah ulama, para alim ulama, kata-kata mutiara tentang hadis, tentang firman-firman Allah itu bisa menjadi sebab teman kita yang mungkin saat ini masih terjerumus dalam dosa itu, maksiat itu, mendapatkan hidayah dari Allah. Karena niat tujuan kita menggunakan media sosial hanya untuk untuk mengejar akhirat. Karena media sosial, kalau kita sebagai umat Islam, bukan hanya di dunia nyata.
Bukan hanya di dunia nyata, kalau kita sebagai umat Islam itu tugas kita untuk mengejar akhirat. Tapi kalau kita menjadi umat Islam, kita yakin media sosial itu juga bisa kita jadikan untuk mengejar akhirat. Untuk apa? Berdakwah. Untuk berdakwah, untuk memberikan inspirasi, untuk merangkul, untuk membimbing. Sehingga apa teman-teman? 5.000 orang lebih teman persahabatan kita, pertemanan kita itu. Masya Allah. Lah kalau misalkan pertemanan kita tuh ada orang yang masih terjerumus dalam dosa maksiat, lalu karena status kita yang kita upload di media sosial, dakwah itu menjadi sebab teman kita itu pada akhirnya terbuka hatinya untuk menjadi orang yang beriman, sehingga mau memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga menjadi orang yang beriman. Maka masya Allah, sehingga apa teman-teman, kalau kita gunakan media sosial kita akan bisa menjadikan umat Islam itu menjadi benar-benar menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya apa? Umat Islam yang benar-benar bisa memberikan rahmat, bukan hanya untuk kita umat Islam, tapi untuk seluruh umat makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini. Bukan hanya kita untuk umat Islam, tapi bisa memberikan rahmat untuk siapa? Memberikan manfaat untuk siapa? Untuk sebanyak-banyaknya umat di seluruh bumi Allah ini. Bahkan kita bisa memberikan manfaat untuk mereka yang orang yang bukan Islam, semua makhluknya Allah yang ada di bumi Allah ini. Masya Allah gitu loh. Sehingga umat Islam tidak akan menjadi buih, menjadi buih di lautan, akan tetapi menjadi sinar yang terang. Ya, menjadi sinar yang terang yang menyinari bumi Allah ini, ya. Sinar yang terang menyinari bumi Allah ini. Dimanapun kita menjadi umat Islam, dimanapun kita berada, Islam selalu akan bisa menyinari, ya, memberikan kenyamanan. Bisa bisa menyinari teman-teman. Sehingga menjadi umat Islam yang menjadi umat Islam yang bisa memberikan manfaat dimanapun kita berada. Sehingga ya, kita umat Islam tidak seperti buih di lautan, akan tetapi justru umat Islam akan menjadi cahaya yang bisa menyinari, ya, di seluruh bumi Allah ini, menerangi di seluruh bumi Allah. Islam menjadi agama yang bisa memberikan kesejukan. Islam bisa menjadi agama yang bisa memberikan kedamaian. Islam bisa menjadi agama yang bisa memberikan manfaat untuk siapapun di seluruh bumi Allah ini. Masya Allah teman-teman. Nah, disinilah kita sebagai umat Islam itu harus benar-benar menggunakan peluang ini di media sosial ini untuk Untuk menjadikan media sosial kita ini untuk berdakwah. Kalaupun kita tidak bisa berdakwah dengan cara kita seperti ini, komunikasi dengan lisan kita, maka dengan tulisan. Kalau kita tidak bisa, maka gunakan kita upload tentang dakwah-dakwah para alim ulama. Kita upload teman-teman, masya Allah gitu loh ya. Di saat kita punya teman mendengarkan tausiah itu yang saat ini masih terjerumus dalam maksiat dosa, pada akhirnya terbuka hatinya sehingga menjadi orang beriman, memperbaiki sifat-sifat mereka, keburukan-keburukannya saat ini masih mereka lakukan, dosa-dosa yang saat ini masih mereka lakukan, masya Allah, ya. Sehingga kita akan bisa dengan media sosial kita bisa menjadikan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di media sosial itu menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang bertauhid, karena status yang kita upload itu adalah hal-hal yang bermanfaat, ya, tentang tausiah. Masya Allah teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ya, kesempatan buat kita umat Islam. Di kesempatan ini kenapa nih saya ajak teman-teman belajar tentang hakikat kekayaan? Karena masih banyak teman-teman dari kita itu belum tahu tentang hakikat kekayaan. Kalau kita umat Islam, maka kita harus tahu bahwa apa sih hakikat kekayaan sebenarnya itu. Hakikat kekayaan adalah iman. Di saat kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, ya, kita memiliki kekayaan iman, kita memiliki kekayaan hati, sehingga kita mempunyai iman, sehingga Allah jadikan kita menjadi orang yang beriman. Kita mempunyai kekayaan akal sehat, sehingga karena kita kaya akan akal sehat, ya, Allah jadikan kita menjadi orang yang hambanya yang bertauhid, ya, sehingga Allah, karena kita punya iman, kita menjadi orang yang bertauhid, Allah jadikan kita menjadi hambanya yang memiliki kekayaan budi pekerti, akhlakul karimah. Maka masya Allah, ya, bagaimanapun bekal yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini,
berupa kekayaan, berupa harta, benda berupa apapun, ya, kekuasaan, jabatan, itu tidak akan kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk suatu apa ya? Hal yang tidak baik, hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Akan tapi harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan yang Allah berikan sebagai bekal kita untuk beribadah di bumi Allah ini, ya, pekerjaan-pekerjaan kita itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena kita tahu bahwa kekayaan kita bukan harta itu. Kekayaan kita bukan uang, ya. Bukan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu kekayaan kita, bukan. Kekuasaan itu bukan kekayaan kita, bukan kekayaan. Ya, kekuasaan, jabatan itu bukan kekayaan kita, tapi itu adalah bekal kita. Bekal yang Allah berikan di bumi Allah ini. Untuk apa? Bekal untuk kita beribadah kepada Allah. Sehingga di saat kita kita gunakan harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu, kekuasaan, jabatan itu untuk beribadah kepada Allah, maka apapun yang kita kerjakan di bumi Allah ini, teman-teman, akan bernilai kebaikan-kebaikan. Pahala-pahala kebaikan yang sehingga dengan pahala kebaikan itu, Masya Allah, bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Bukan hanya untuk kita. Kalau kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, kita benar-benar berpaham tentang syariat agama. Kita benar-benar tahu tentang syariat agama. Kita mengutamakan syariat agama. Kita mengejar akhirat. Sehingga kita tahu bahwa hakikat tentang kekayaan. Maka apa? Masya Allah. Ya. Dan kita sebagai umat Islam, sebelum kita ikhwan, sebelum kita menikah, kita paham, kita belajar tentang syariat agama. Sehingga di saat kita punya anak, kita ajarkan, ya, mereka tentang apa sih hakikat kekayaan. Apa sih sebenarnya uang, harta, kekuasaan itu yang Allah berikan kepada kita itu apa sih? Sehingga apa? Anak-anak kita tahu, kita pun tahu sebagai orang tuanya. Sehingga apa, teman-teman? Masya Allah, di saat kita menjadi hambanya yang kaya akan iman, kaya akan hati, kaya akan akal sehat, sehingga kita menjadi orang beriman, menjadi orang bertakwa, menjadi orang bertauhid. Sehingga apa, teman-teman? Apapun yang kita kerjakan di bumi Allah ini akan bernilai ibadah. Akan bernilai ibadah. Sehingga dengan ibadah kita itu, ya, pekerjaan akan bernilai ibadah. Ya, apapun pekerjaan kita akan bernilai ibadah. Ya, apapun, teman-teman, apapun yang kita kerjakan di bumi Allah ini akan bernilai ibadah sampai akhir zaman nanti. Ya, sampai akhir zaman nanti, sampai kita tua nanti, bahkan nanti sampai anak cucu kita, anak keturunan kita, generasi kita, semuanya akan jadi apapun yang mereka kerjakan akan tetap bernilai ibadah. Sehingga karena apapun yang kita kerjakan bernilai ibadah, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebaikan untuk bekal kita nanti di akhirat. Bekal nanti di akhirat, Masya Allah. Lah kalau kita sebagai orang tuanya, kita belajar tentang syariat agama, kita tahu tentang hakikat kekayaan, kita benar-benar menjadi orang yang kaya akan iman, kaya akan akal sehat, jadi orang yang kaya budi pekerti, kaya akan akhlakul karimah, maka Masya Allah, bukan hanya kita yang bisa memiliki Allah berikan bekal pahala kebaikan untuk kita di akhirat, akan tapi Masya Allah, kita bisa memberikan manfaat, ya, kita bisa memberikan bekal kepada anak-anak kita, ya, anak cucu kita, generasi kita, sampai akhir zaman nanti, bekal untuk di akhirat. Karena kita sebagai orang tuanya mengajarkan tentang syariat agama, ya, karena agama, syariat agama itu adalah kekayaan bagi kita. Kalau kita belajari sehingga menjadikan kita menjadi orang iman, sehingga menjadi orang yang kaya iman, kita pelajari ilmu agama, syariat agama, sehingga kita menjadi orang yang memiliki akal sehat, sehingga kita kaya akan akal sehat. Kita pelajari tentang agama, syariat agama, sehingga menjadikan kita kaya akan budi pekerti. Kita pelajari ilmu agama, syariat agama, sehingga menjadikan kita kaya akan akhlakul karimah. Maka Masya Allah, bukan hanya kita, keluarga kita, anak keturunan kita, ya, generasi kita, semuanya akan memiliki bekal baik di dunia maupun di akhirat. Ya, bekal di dunia dan akhirat. Sehingga kita, ya, keluarga kita, anak-anak kita, ya, generasi kita akan jadi orang yang kaya, bukan hanya kaya di dunia, ya, akan tetapi juga kaya di akhirat. Masya Allah, ya. Akan tapi kalau kita sebagai orang tua, ya, kita tidak mengajarkan tentang syariat agama, ilmu agama, kita tidak memahamkan tentang mereka apa sih hakikat kekayaannya sebenarnya,
Sehingga apa? Banyak orang yang terjemus untuk menghalalkan riba, menjadi koruptor-korupsi. Sehingga mereka apa? Memang mereka kaya, teman-teman. Kaya akan tapi hanya di dunia aja. Banyak orang hanya kaya di dunia. Mereka menganggap bahwa harta itu kekayaan, kekuasaan itu adalah kekayaan, jabatan itu adalah kekayaan. Sehingga mereka menghalalkan berbagai macam cara. Ya, apapun cara yang penting bisa mendapatkan uang, ya. Bisa kaya. Ya, sehingga apa teman-teman? Menghalalkan segala macam cara sehingga apa? Ya, di saat mereka sudah apa ya? Menganggap bahwa apa kekayaan itu adalah kekayaan mereka, pada akhirnya apa? Sebenarnya mereka hanya kaya ada di dunia aja. Kaya di dunia, akan tapi mereka nanti suatu saat di akhirat menjadi orang yang miskin. Menjadi orang yang miskin. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita sebagai umat Islam, kita harus bisa menjadi orang yang kaya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia kita kaya akan iman, kaya akan apa ya? Akal sehat, kaya akan budi pekerti, kaya akan akhlakul karimah. Sehingga nanti kita di akhirat nanti kita juga akan menjadi orang yang kaya. Ya, menjadi orang yang kaya. Masya Allah teman-teman. Jadi harta kekayaan yang ada di bumi Allah ini, jabatan kekuasaan itu bukan kekayaan. Akan tapi pekerjaan-pekerjaan kita yang pada akhirnya menghasilkan uang, itu bukan kekayaan kita, tapi itu adalah bekal yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekayaan. Karena kekayaan sebenarnya adalah apa? Kekayaan sebenarnya adalah apa, teman-teman? Iman. Di saat kita mau belajar syariat agama, kita mengutamakan untuk belajar tentang ilmu agama, syariat agama, pada akhirnya kita bisa memiliki iman. Apa yang menjadi orang yang kaya iman? Kita mengutamakan belajar syariat agama, tentang ilmu agama, sehingga menjadikan kita menjadi orang kaya, akal sehat, menjadi orang yang memiliki budi pekerti, akhlakul karimah. Nah, inilah hakikat kekayaan di dalam Islam yang sebenarnya. Masya Allah gitu teman-teman. Ya, kita gunakan peluang yang Allah berikan kepada kita itu di media sosial untuk kita berdakwah. Ya, berdakwah itu bukan hanya untuk kita ya orang yang berilmu. Mereka yang sekolah, mereka yang benar-benar tahu paham tentang ilmu agama. Bukan teman-teman. Akan tapi berdakwah itu siapapun yang mengetahui tentang kebaikan, tentang kebenaran, maka berdakwah nggak apa-apa. Kalaupun kita tidak bisa menggunakan lisan kita untuk berdakwah, untuk menginspirasi, untuk merangkul sebanyak-banyaknya umat, kita bisa menggunakan tulisan. Kalaupun tidak bisa, kita bisa menggunakan dakwah-dakwah para alim ulama untuk merangkul, membimbing teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sehingga bisa menjadi bisa memperbaiki diri, bisa menjadi hambanya yang beriman, bisa menjadi umatnya yang beriman, bisa menjadi umat yang bertakwa, bertauhid. Masya Allah teman-teman. Ya, Masya Allah. Ini kesempatan buat kita umat Islam. Jangan sampai Islam menjadi yang dikatakan Islam suatu saat pengikutnya banyak, pada akhirnya menjadi buih di lautan. Jangan sampai. Tapi kita jadikan Islam dengan media sosial, banyak sekali media sosial yang Allah berikan kepada kita itu, sehingga kita bisa berdakwah dengan setiap orang yang memiliki media sosial bisa berdakwah. Kita harus menjadi umat Islam yang bisa menjadi penerang di seluruh bumi Allah ini, bukan menjadi buih di lautan. Kita bisa menjadikan umat Islam ini menjadi dimanapun bisa memberikan kedamaian, dimanapun bisa memberikan kesejukan, dimanapun bisa memberikan keindahan, dimanapun bisa memberikan manfaat untuk siapapun. Bukan hanya kita untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Masya Allah. Karena kita Karena kita benar-benar menggunakan media sosial kita itu untuk berdakwah. Mengejar dunia bukan hanya di dunia nyata, teman-teman. Ya, mengejar akhirat itu bukan hanya di dunia nyata. Di dunia maya pun kita bisa menjadikan dunia maya untuk yang media sosial itu untuk mengejar akhirat. Ya, kalau kita sebagai umat Islam. Jadi jangan dikira kita sebagai umat Islam, oh di dunia nyata kita mengejar akhirat. Akan tapi waktu di dunia maya kita upload status tentang mengeluh tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Pada akhirnya sama aja kita mengejar duniawi gitu loh. Karena justru teman-teman, kalau di dunia nyata kita berteman, bersahabat itu mungkin hanya sebagian orang. Ya, walaupun kita dengan tetangga mungkin kita tuh ngomong juga sedikit, bertemu juga jarang kita bertemu, jarang kita berkomunikasi, ya, bersilaturahim, sehingga
kita ingin mau menyampaikan nasihat-nasihat, merangkul, menginspirasi itu sedikit waktu kita untuk kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, apalagi di saat kita bekerja, ya. Karena apa? Kita sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga tidak ada waktu kita untuk bisa berkumpul dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, nggak mungkin. Tapi masya Allah gitu loh, di media sosial, walaupun kita kerja, kita upload status ya di media sosial itu, masya Allah, yang lihat bisa tetangga kita, bisa teman-teman kita sekolah semua ngelihat. Masya Allah gitu ya. Di dunia nyata tidak mungkin kan, kita bisa setiap hari berkumpul dengan teman-teman sekolah kita, setiap hari kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, setiap hari kita berkumpul dengan tetangga-tetangga kita, apalagi dengan mereka orang yang tidak sekampung dengan kita, dengan orang yang luar kota, dengan orang luar negeri, nggak mungkin gitu loh. Apalagi di saat kita harus bekerja, ya nggak mungkin. Tapi masalah di media sosial setiap hari, bahkan kita ngupload status, semua teman kita bisa lihat, masya Allah ya. Nanti kita upload status, tetangga kita semua bisa melihat, masya Allah ya. Kita upload status, bahkan mereka yang teman-teman kita yang ada di luar kota, ya di luar negeri, semuanya bisa melihat, masya Allah ya. Ya masya Allah. Bukankah ini kesempatan bagi kita umat Islam, sehingga kita bisa memanfaatkan media sosial kita itu untuk berdakwah, untuk mengejar akhirat, ya, mengejar akhirat. Jadi mengejar akhirat bukan hanya di dunia maya, di media sosial kita bisa mengejar akhirat, ya. Kita bisa menggunakan media sosial kita untuk berdakwah, ya, membimbing, merangkul sebanyak-banyaknya umat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman. Ya, di sini teman-teman ya, hari ini kajian kita hari ini yaitu tentang hakikat kekayaan. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita tidak bisa menyalahkan saudara-saudara kita yang saat ini terjerumus dalam dosa kesalahan sehingga mereka melakukan riba. Tidak bisa menyalahkan mereka orang yang saat ini melakukan berbuat korupsi, atau mereka orang-orang yang menghalalkan berbagai macam cara yang tidak diridhoi oleh Allah, ya, sehingga mereka mementingkan kepentingan duniawi daripada mementingkan kepentingan akhirat. Mereka lebih senang, lebih bangga mengejar duniawi daripada mengejar akhirat. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan para orang tua mereka, sehingga karena orang tuanya tuh menjadi seperti itu, pada akhirnya nggak mengajarkan agama, pada akhirnya mereka menjadi orang yang tidak bermanfaat, pada akhirnya mereka menjadi orang korupsi. Tidak bisa kita menyalahkan. Karena apa? Karena memang teman-teman, zaman dulu media sosial seperti saat ini tuh jarang. Karena apa? Jarangnya mereka mendengarkan tausiah agama, dakwah dari para alim ulama. Bukan dikarenakan mereka tidak mau, tapi karena memang sedikitnya media sosial. Ya, tidak adanya media sosial, tidak adanya televisi, karena zaman dulu itu nggak semua orang memiliki televisi, media sosial, internet pun jarang yang memiliki, sehingga mereka tidak bisa dengan mudah untuk mendengarkan tausiah. Nah, di sini kita tidak boleh menyalahkan siapapun, tidak boleh menyalahkan saudara, tapi justru inilah tanggung jawab kita umat Islam zaman now. Di saat Allah berikan kita media sosial, Allah berikan pertolongan, kemudahan berupa media sosial, saat inilah kita jadikan umat Islam itu sebagai sinar cahaya yang terang yang bisa menerangi seluruh alam, seluruh bumi Allah ini. Kita jadikan umat Islam dengan media sosial yang Allah berikan kepada kita ini untuk apa? Untuk bisa menjadi umat Islam supaya umat Islam bisa memberikan kesejukan di bumi Allah ini. Supaya umat Islam bisa memberikan kedamaian di seluruh bumi Allah ini. Supaya umat Islam bisa memberikan manfaat untuk seluruh umat yang ada di bumi Allah ini. Dengan kita benar-benar menggunakan peluang di media sosial kita itu untuk berdakwah, untuk merangkul, untuk membimbing, untuk menginspirasi, untuk menjadikan media sosial kita untuk mengejar akhirat. Fastabul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah teman-teman. Ya, di dunia maya kita juga mengejar akhirat. Kita jadikan dunia nyata kita mengejar akhirat. Di dunia maya pun kita jadikan untuk mengejar akhirat. Masya Allah. Ya, masya Allah. Sehingga kita akan Allah kehendaki untuk menjadi hambanya, menjadi umat yang kaya sebenarnya.
Kayak apa? Kayak iman, kayak hati, kayak akhlakul karimah, kayak budi pekerti, kayak akal sehat. Masya Allah teman-teman. Ya, inilah yang dinamakan kekayaan yang sebenarnya. Ya, jadi harta kekayaan, jabatan, apapun, uang, kekuasaan itu bukan kekayaan, atau akan tetapi bekal yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini teman-teman, ya, semoga kajian kita hari ini benar-benar bisa menambah keimanan kita, ketakwanan kita, ketauhidan kita. Terus kita belajar. Terus kita harus menggunakan peluang yang Allah berikan kepada kita itu, peluang apapun, kemudahan apapun yang Allah berikan kepada kita itu hanya untuk mengejar akhirat, hanya untuk fastabul khairat. Supaya apa? Kita sebagai umat Islam harus kita bisa menjadikan umat Islam bisa menjadi cahaya yang bisa menyinari, menerangi di seluruh bumi Allah ini, bukan menjadi buih di lautan, bukan seperti buih di lautan. Kita jadikan umat Islam supaya umat Islam bisa menjadi penyejuk di bumi Allah ini, yang bisa menyejukkan seluruh bumi Allah ini, bukan menjadi apa? Bukan menjadi buih di lautan. Kita jadikan Islam, ya, dengan media sosial kita, dengan kemudahan pertolongan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai apa? Supaya umat Islam bisa memberikan kedamaian di seluruh bumi Allah ini, supaya umat Islam bisa benar-benar memberikan manfaat di seluruh bumi Allah ini. Masya Allah teman-teman, ya, sehingga umat Islam akan menjadi penerang, akan menjadi penerang yang bisa memberikan kesejukan, kedamaian, manfaat untuk seluruh umat yang ada di bumi Allah. Masya Allah. Ya, sekian teman-teman, ya, kajian kita hari ini. Semoga benar-benar kajian kali ini menambah ilmu kita, menambah iman kita, keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita, sehingga teman-teman, sehingga kita benar-benar punya semangat selalu bisa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita benar-benar bisa Allah mencari solusi untuk supaya kita tuh bisa menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, sehingga kita mempunyai semangat untuk memperbaiki diri. Ya, Masya Allah, ya. Nah, sekian teman-teman kajian kita hari ini. Segala kesalahan, kekhilafan bagaimanapun, kita sebagai umatnya, sebagai manusia itu selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Begitupun dengan Nisa, ya, tidak sempurna di hadapan Allah. Kita semua tidak sempurna di hadapan Allah. Semua makhluknya Allah tidak sempurna di hadapan Allah. Karena kenapa? Karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa, teman-teman. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.